Jadi kawan-kawan, bukan semua ulah tidak baguslah. Tajuk yang saya ingin sampaikan pada hari ini ialah Kristus di atas segalanya, Injil berbuah. Maksudnya hari ini saya mau berkata kepada semua orang, dalam buku Kolose ini sebenarnya menerangkan, menghuraikan, Yesus Kristus adalah paling agung di dalam semua perkara. Khasnya dalam ayat 15 sampai 20. Tetapi di sini kehidupan jemaat Kristen di Kolose itu dia mengangkat Kristus dan iman, kasih dan pengharapan menjadi contoh dan disebarkan kebaikan mereka dan harapan mereka dalam Yesus Kristus itu menjadi satu saksi yang bagus dan juga Injil yang mereka percaya itu ada fungsi, ada kuasa, ada buah. Inilah yang saya mau ingin sampaikan supaya kita sama-sama belajar seperti jemaat di Kolose. Mari kita ada iman, ada harapan, ada kasih dalam Kristus. Dan marilah kita bersama seperti pengasas perinjil yang memulakan gereja Kolose itu juga seperti kita juga boleh berinjil, kita boleh membawa kesan yang baik. Sebab kita lihat orang yang berinjil kepada jemaat di Kolose itu, dia setia untuk membuat semua ini. Jadi kawan-kawan, marilah kita datang berdoa bersama untuk hari ini. Mari kita berdoa untuk berkobar, masa berkobar. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan masa ini kepadamu. Sebab kami tahu sendiri dia dapat buat apa. Tetapi kalau kami dapat memahami firman-Mu, boleh berduduk kepada firman-Mu, jiwa kami akan menjadi berlainan dan menjadi istimewa, menjadi baru. Tuhan, ampunlah dosa kami dan semoga yang berkobar dan mendengar semua diperkenan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Kawan-kawan, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, seperti saya katakan, sudahlah langkah kita dekati tahun baru Cina. Sini ada satu ular yang cantik. Ini menunjukkan tahun ular lah untuk mereka yang ada merayani tahun baru Cina. Jadi kawan-kawan, ini adalah masa untuk sama-sama kita untuk berfikir masa yang di saat kita meninggalkan masa lalu dan apabila kita menyambut untuk masa yang baru ini adalah penting untuk kita berfikir ulah ini mengingatkan kita kewaspadaan dan juga kecerdikan yang dia adalah. Dan marilah kita juga belajar untuk bercerdik dan juga berwaspada dalam semua perkara. Tetapi ulah itu juga memberi satu ingatan kepada kita untuk berjaga-jaga. Sebab ulah itu ada kala dia tidak boleh kita abaikan kebahayaannya. Ada kala ulah itu dia diam-diam, dia intai siap untuk merupakan. Jadi samalah dengan jiwa pelayanan, adapun kehidupan rohani kita, ada kita sangatlah mempentingkan bahan material ataupun kita panggil sekularisasi. Dingin kita pada kehidupan rohani, tidak begitu mau berinjil, mengabaikan misi yang dimandatkan oleh Tuhan, itu macam satu ibarat ular yang mendiam-diam dia menghadapi siap untuk melumpuhkan semangat kita untuk kepada Kristus Yesus dan misinya. Sebenarnya tentangan ini bukanlah fenomena yang baru. Sejak pada zaman para rasul, Paulus telah meninggalkan gereja mula-mula untuk mengelakkan krisis rohani semacam itu. Kita masih ingat Rasul Yohanes. Dia menyatakan jemaat di Laodikia yang disebut dalam buku kitab Wahyu. Laodikia yang terletak dekat dengan Kolose saja digambar sebagai tina panas dan tidak dingin. Wahyu bab 3 ayat 15 sampai 16. Kondisi rohani mereka
kehidupan yang suan-suan saja, kuku dan kompromisi. Mereka berasa kaya dari segi kebendaan, cukup sudah. Sehingga kehilangan rasa lapar dan haus akan perkara rohani. Hal ini membuat kita semua untuk diperingatkan supaya kita tidak dingin, tidak hilang semangat kepada Injil, mengurangi pengaruh gereja dan juga menghalangi perkembangan Injil. Jadi untuk hal ini adalah penting untuk kita sama-sama untuk berfikir dalam kita Kolose ini, untuk kita lihat situasi kita sering juga serupa dengan jamaat di Laodikia. 3 soalan saya mau tanya. Apakah kita sibuk mengejar keberhasilan duniawi? Adakah itu sehingga kita melupakan warisan surgawi? Yang kedua, adakah kenyamanan itu kita membuat kita dingin? Tak ada misi pemerintahan Injil. Kita kata, tak mau unggul. Sama-sama pergi dingin. Adakah? Apakah yang kita perlu menyalarkan kembali kasih? Saya masih ingat minggu lepas, Reverend Lee Xiaohu kata, kita perlu baca Alkitab, doa, dan perlu ada satu hati api. Kalau kita ada hati yang api, kita mau haus dalam kebenaran Tuhan dan juga panas untuk kerja Tuhan dan juga kebenaran Tuhan. Jadi saya suka pengukuran sedemikian, dan saya pikir untuk jemaah bahasa Malaysia, kita juga memerlukan api daripada Tuhan, semangat daripada Tuhan untuk Injil. Kolose bab 1 ayat 3-8 adalah surat perkuatan Paulus kepada jemaat Kolose. Ketika dingin kehidupan rohani jemaat Laodikia mulai menyembar, jemaat Kolose menjadi gelandang kerana iman, kasih, dan pengharapan mereka. Hidup mereka berakar pada Kristus. Kristus di atas segalanya. Dan kedua, Injil berbuah. Kawan-kawan, saudara-saudari, 2 perkara yang kita sama-sama belajar dalam petikan ini, yaitu peringkat ini menekankan bahawa iman, kasih, dan pengharapan. Sama-sama kita cakap, iman, kasih, pengharapan. Untuk kehidupan orang percaya bersumber dari Injil yang menunjuk kepada keunikan dan kaya pentebusan Kristus. Sebab Kristus Yesuslah. Kita ada iman, kita ada harapan, kita ada kasih. Dan Injil itu tidak hanya membawa perubahan dalam kehidupan individu saja. Tetapi Injil itu boleh memberi pengaruh yang baik, kesan yang baik untuk diri sendiri diperbaharui, dan juga boleh menghasilkan buah secara global atau sosial, mencerminkan kuasa yang dinamik dan sifat universali dalam Injil. Kiranya firman Tuhan di tahun ulang ini menyalarkan hati kita, menjadikan kita api di zaman yang dingin dengan iman, kasih, dan pengharapan untuk menjadi saksi Kristus, giat bekerja pergi Injil, dan berani menghadapi tendangan rohani. Ada kamu bersedia untuk tahun ini api kita jangan lagi dingin? Untuk saya berasa kita tidak begitu panas. Adakah kalau kita panas ataupun kita dingin? Kalau kamu kata sendiri panas punya, boleh angkat tangan. Ada semangat punya, angkat tangan. Berinjil saya semangat. Pergi ambil berat orang lain. Saya ada panas punya, angkat tangan. Oke, satu lagi. Kali ini lihat siapa tak panas, boleh bawa. Ada? Adakah? Ada panas? Tidak, dingin nggak? Kalau kita dingin, kita tanya mengapa saya dingin. Betul? Kalau saya panas, saya mengapa panas? Sebab dalam firman pun ada kata bukan semua panas bagus. Sebab ada orang dia panas untuk menunjukkan diri. Tetapi ada orang panas betul-betul mereka kasih Tuhan. Mereka buat sekarang sesuatu Kristus di atasnya. Jadi perkara yang pertama yang kita perlu belajar daripada firman Tuhan, kita merujuk kepada firman Tuhan, kita buka Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab,
kertas, ada Alkitab dalam telefon, kita buka. Kalau tidak ada, semua kita. Sekarang saya tidak mau simpan ayat suci dalam PPT dia. Semua buka Alkitab. Tahun ini tahun Alkitab. Semua ambil Alkitab. Bab 1 ayat 3. Mari kita sama-sama baca ayat 3. Kami sentiasa bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, apabila kami berdoa untuk kamu. Jadi kawan-kawan, kita lihat ayat suci ini. Ayat suci ini kalau kita baca lagi ayat 4, teruskan. Hari itu demikian, kerana kami telah mendapat berita tentang kepercayaan kamu kepada Kristus Yesus dan tentang kasih kamu bagi semua umat Allah. Jadi kawan-kawan, di sini kita boleh lihat, saudara-saudari yang terkasih, iman dan kasih adalah ciri yang tidak terpisah dalam kehidupan orang yang percaya. Kita lihat di sini, Paulus dia menulis, kami sentiasa bersyukur. Mengapa saya bersyukur? Mengapa saya bersyukur? Ada sebab yang saya bersyukur. Dia kata bersyukur. Inti kesyukuran dan juga pengharapan di surga. Dia kata dia bersyukur. Pertama sebab ada objek iman. Siapakah objek iman? Siapa dia percaya? Dia di sini kata, kami sentiasa bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Apabila kami berdoa untuk kamu. Apabila doa untuk kamu, bersyukur saja. Apabila doa untuk Afong, wah bersyukur. Walaupun kerja kuat masih datang ke gereja. Puji Tuhan. Sebab ada iman kuat. Betul. Dia berdoa, dia bersyukur. Sebab mereka punya iman dalam Kristus Yesus. Sebab mereka tahu siapakah Tuhan yang sebenar. Walaupun dalam situasi kita tahu, mereka bukan saja iman, mereka ada kasih. Sebab ini kata, hanya kerana kami telah mendapat berita tentang kepercayaan kamu kepada Kristus Yesus dan tentang kasih kamu bagi semua umat Allah. Maksudnya bukan saja dia ada iman dalam Yesus, tetapi dia ada kasih untuk orang-orang. Kalau orang ada kata saya ada iman dalam Yesus, sangat baik. Sebab Yesus Kristus adalah pusat iman, keprihatian dan juga sumber pentebusan Kristus. Yesus Kristus adalah sumber. Yesus Kristus sendiri adalah penyelamat. Dan itu Tuhan Yesus adalah objek. Adapun Tuhan Yesus patutlah yang kita layak dipuji. Dan satu-satunya layak dipuji. Kawan-kawan, mereka ada iman. Kemungkinan besar mereka akan membaca Alkitab. Mereka mendarami diri dalam doa, dalam ibadat. Dan kawan-kawan saya dan kamu juga perlu belajar. Kristus di atas segalanya, maksudnya saya akan ada iman dalam Yesus. Orang percaya perlu memeriksa dasar iman mereka. Mengapa kamu datang sini? Sebab Kak Susan panggil loh. Kalau tidak, saya malu loh. Sebab Atik Augustina panggil loh, saya datang. Kalau ini saja, memang baguslah sebab ada orang panggil, ada orang datang. Puji Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya saya sembah. Betul? Saat ini dahulu kala dia gereja Metodis Kuching City Mall. Sebab dekat sini dan datang sini. Mengapa datang sini? Sebab Yesus Kristus yang menariknya. Oh? Betul? Jadi di mana pergi saya mau percaya Yesus? Betul? Abang Kasadi dan sekeluarga datang. Sebab Yesus Kristus yang menariknya. Wah, ada gereja, saya mau datang. Mungkin gereja Metodis saya lebih boleh sesuai dalam anak-anak suka, saya pun bawa mereka. Iman. Mengapa saya datang ibadat? Anggap, mengapa? Sebab siapa yang menarik kamu? Yesus Kristus. Betul? Satu-satunya sebab. Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah paling agung. Dia adalah pencipta. Dia adalah pentebus. Dia adalah penyelamat untuk kita. Dan apabila kita doa, dia dengar doa kita. Kawan-kawan, Paulus di sini menyatakan dalam ayat yang keempat, dia kata apa? Hal itu demikian kerana kami telah mendapat berita tentang kepercayaan kamu kepada Kristus Yesus dan tentang kasih kamu pada semua umat Allah. Saya datang ke gereja ini, saya pun merasai macam Paulus kata,
orang jemaat di Kolose. Saya ada tahu ada kawan-kawan dia perlu belajar kereta, tidak cukup uang, dia pincang dengan, saya bukan galak kamu orang pincang uang, sebab ini memang anak-anak yang kecil, yang baru keluar dari sekolah, dia memang memerlukan pertolongan, anti tolong dia, anti tolong dia. Kalau rumah ada apa hal, ada satu anti angka tolong. Saya lihat dalam gereja kita ada orang yang ada kasih, ada sayang. Kalau betul-betul kita tidak ada makanan sudah beritahu, beritahu, jangan dia beritahu. Oh, betul agak sudah beritahu. Kalau betul-betul ada hal berlaku lah. Jadi, tapi sebagai umum tidak ada hal perkara ini berlaku. Oh, tapi kalau memang ada beritahu kita. Dan saudara-saudara kita perlu menunjukkan kasih. Kita menunjukkan kasih bukan saja kita mau kasih ikan. Kita mau kasih mereka memancing ikan. Kamu faham apa maksud? Itu baru kasih yang sejati. Betul. Mau buat kue, belajar kue, bisa ada sifu-sifu sini. Buat kue nanti boleh jual, boleh ada kaji. Oh, betul. Ini sekurang-kurangnya kita boleh ajar. Ataupun kita boleh buat pasaran. Tak lihat Kak Licin bagaimana buat pasaran. Oh, pergi jual barang, boleh, gaji cukup. Ah, kalau tidak pandai cakap, belajar dari Kanoi. Kanoi itu Taukinyo, dia pandai cakapnya. Apa yang saya mau sampaikan ialah orang jemaat di Kolose, dia tunjuk kasih. Tunjuk kasih ini selain daripada rohani, mungkin mereka menemukan apa yang dalam kebendaan. Mereka akan kasih. Mereka akan tolong. Apabila mereka tidak ada baju, kamu kasih mereka baju dalam hati yang sejuk, mereka berasa sangat terharu. Tapi mereka sudah banyak baju dia. Kamu tambah satu lagi baju. Kita guna. Apabila mereka perlu baju, kamu kasih baju sejuk. Mereka rasa terharu. Betul? Apabila mereka memang kurang, kamu tolong dia. Dia akan rasa terharu. Dia sudah ada, kamu kasih, dia pun tidak rasa apalah. Betul? Gereja Metodis di Sarawak khasnya di pimpinan Lembaga Bahasa Malaysia. Kita sedang berpikir bagaimana kita boleh usahakan kawan-kawan kita untuk maju jaya dalam segi ekonomi. Jadi tidak lama lagi dalam Mac 6 sampai 8, kita ada 12 orang dari Kuching pergi ke KK untuk belajar bagaimana kita boleh menggerakkan kita dalam perkara ekonomi. Mungkin kita akan ada seminar, akan ada pembincangan tentang perkara ini. Sebab Emeritus Bishop Payung itu amat melihat situasi. Kita gereja tidak boleh menjadi center crusade kasih hadiah saja. Kita lebih penting kita bantu kita punya kawan-kawan, kita punya jemaah berdiri kali. Bagaimana mereka boleh lebih berdiri kali. Kawan-kawan ini semua adalah tunjuk kasih gereja lah, di mana jemaat Kolose itu ada. Memang kita perlu bantu mereka ada iman dalam Yesus Kristus. Kita lihat saudara-saudari dalam masyarakat yang dingin, yang dipenuhi dengan dingin hati dan individualisme. Orang percaya harus melayani sesama dengan kasih. Mengunjungi orang yang sakit. Atau peduli mereka apabila mereka sui ataupun kekurangan wang. Kawan-kawan saya ada lihat, ada saudara dia berhijrah ke satu tempat yang baru. Ada anti dari gereja itu membantu dia, kasih dia tempat tinggal. Ini satu contoh, lagi banyak-banyak contoh lagi. Kalau kamu pergi ke gereja, gereja akan menghurungkan bantuan. Macam kakak saya apabila pergi ke Taiwan, dia pergi Taipei untuk belajar jangka pendek. Mereka bantu. Mereka bantu. Berdasar kasih dan sayang dalam gereja. Saya belajar sekolah teologi di Taipei juga. Ada satu Taukinyo, dia saudari dalam Kristus. Pun kasih sewa dengan begitu murah kepada saya untuk belajar di Taipei. Saya tidak silap 6,000 Taipei dollar, yaitu pada ketika itu lebih kurang 600. Kalau 600 di Taipei satu bilik dianggap sangat murah. Lagi lebih kurang di pusat bandar. Saudara-saudari, ini juga semua tunjukkan adalah kasih dan sayang. Dan kalau ada kawan datang kepada kita,
Kita perlu belajar untuk kasih. Yesus Kristus di atas segalanya sebab kita menunjukkan kasih. Selain daripada ini adalah sangat penting adalah hubungan dengan Tuhan. Iman adalah kehidupan rohani dalaman dan melupakan tangkapan kita terhadap Kristus menjadi titik awal hubungan kita dengan Tuhan. Kawan-kawan, hubungan iman dan kasih. Kasih adalah hasil luaran daripada iman. Ini adalah manifestasi iman yang dapat dilihat dalam kehidupan kita di tengah komuniti iman. Dalam kitab Yohanes, penulis kata, saya percaya ini adalah tujuan oleh Tuhan. Kalau kamu kata kamu kasihi Tuhan yang tidak dapat nampak, kamu kasihi Tuhan dia tidak nampak, betul? Nampak Tuhan enggak? Kamu mungkin sebab kamu ada iman dan rohani kamu nampak, tapi secara fisika tidak. Kalau kamu kata saya kasih Tuhan banyak, tapi kamu tidak kasihi orang yang memerlukan di sekeliling kamu. Kamu benar kasih kepada Tuhan adalah munafik, adalah palsu. Betul? Kalau kamu katakan saya kasih Tuhan, saya iman dalam Tuhan. Kalau saya iman dalam Tuhan, tunjukkan kita perlu ada kasih. Jadi mengapa kita perlu keluar daripada ketinggian? Mengapa kita perlu keluar dari keabayaan terhadap peninjuran? Sebab kita mau menunjukkan saya memang percaya Yesus. Yesus kasihi saya kasihi Yesus. Betul? Kalau kamu tiada hal kasihi, kamu punya anak tidak tunjuk kasih. Kamu sedih kan? Sedih kan? Tiap hari kamu punya anak saya, suka kamu, mama. Tapi dia tidak tunjuk kasih. Adakah itu satu sandar mama yang benar? 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 Tidak benar. Kalau benar memang akan kasih. Iman mesti ada kasih. Jadi hubungan iman dan kasih itu tidak boleh putus. Kalau ada iman tidak ada kasih, sudah putuslah. Jadi kalau saya ada iman dalam Kristus, saya mau belajar dan melaksanakan kehidupan penuh dengan kasih. Dalam Kolosian, kalau kamu cakap di bawah, sedikit suara saya dengar. Sedikit saja. Bincang sedikit saja. Ini suara saya. Sebab ini dewan sangatlah kecil. Kalau kamu cakap sedikit saja benda suara, saya macam dengar. Kalau siapa 5 ayat 6 kata apa? Iman yang menyelamatkan bekerja melalui kasih. Jadi saudara-saudari hubungan yang tidak dapat dipisah. Seperti yang disebut dalam Yakobus. Iman tanpa kasih adalah mati. Orang yang tidak ada baju pakai, kamu kata apa? Tak apalah. Kamu kalau kawan datang tidak ada makan, kamu kata tak apalah. Orang yang tidak ada tempat penginapan, kamu kata tak apalah. Semoga Tuhan berkati selamat kamu balik berumah dengan aman, damai dan sejahtera. Haleluya, Tuhan akan berkati kamu. Betul tak? Betul tak? Tidak betul. Yesus kata orang tidak ada makan, kasih dia makan. Orang yang tidak ada tempat penginapan, kasih dia tempat penginapan. Kalau orang yang tidak ada baju, kasih dia baju. Apabila kamu buat dalam dia, kamu dia buat untuk saya Yesus. Raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan, Tuhan di atas Tuhan. Jadi kalau orang yang memerlukan kamu datang kepada kamu, oh baliklah, Tuhan akan berkati kamu, selamatkan kamu. Ini kamu munafik. Kamu tidak ada iman yang sejati dan sebenar. Iman itu adalah iman yang mati, tidak boleh menyelamatkan kamu. Bukan kamu, iman ialah kamu, tapi faktor kondisi seorang yang ada iman yang mempunyai penyelamatan itu adalah iman yang betul-betul sandar kepada Kristus, tindak dan laku keluar. Kawan-kawan, iman Yesus adalah satu iman yang benar. Sama ulangi, kalau kamu percaya Yesus benar-benar, kamu punya kehidupan adalah benar-benar satu refleksi daripada darah. Luaran itu darah mati. Kalau kamu tanam apple, dia tidak boleh keluar durian. Kalau kamu
tanam durian itu tidak mungkin menjadi apple, betul? Kalau kamu tanam lor itu anggur keluar. Jadi kamu kalau tanam kebenaran, keluar adalah buah kebenaran. Kawan-kawan, saudara-saudari, betul kita perlu percaya Yesus. Bukan dari segi doktrin dan pemahaman. Tetapi kita perlu percaya Yesus. Dalam kehidupan, menikmati kehidupan bersama dengan Yesus. Jadi kawan-kawan, hubungan iman dan kasih mengingatkan kita bahwa orang Kristen tidak boleh hanya bergantung kepada perasaan rohani. Wah, hal ini Esther punya ping-ping lagu. Ini macam bagus, puji Tuhan. Haleluya. Bapa sentuh hatiku. Wah, sangat terharu. Betul, Pak? Perasaan rohani itu kuat. Tapi itu memang baik. Tapi kalau dia tidak bertumbuh sampai kita punya keazaman, sampai kita pikiran, dan satu keputusan, itu tidak cukupi. Itu bukan iman yang sempurna. Kita harus berhidup dengan iman. Iman dapat tindakan menjadi hamba. Dan kasih tanpa iman kehilangan motivasi. Mari saya ulangi. Iman tanpa tindakan menjadi hamba. Tidak guna, kosong kan? Kasih tanpa iman kehilangan motivasi. Jadi apabila kita ada kasih, sebab kita ada iman dalam Yesus. Jadi kita bermotivasi. Kalau saya kasih dia, dia marah saya. Saya melayani dia, dia tidak suka saya. Apa saya terus buat apa yang saya perlu buat? Sebab saya ada iman dalam Yesus. Kalau kamu ada iman, kamu tidak ada kasih, iman kamu ini kosong. Kalau kamu ada kasih, tetapi tidak ada iman, kamu tidak ada dasar yang kukuh, tidak ada motivasi yang kukuh. Mengapa pastor tetap mau bawa kita pergi berinjil? Mengapa? Sebab saya percaya dan saya percaya kamu pun percaya Yesus Kristus ada satu-satu selamat. Tanpa Kristus, dosa tidak boleh ditebus. Dan kita mesti serius. Kawan-kawan, kita lihat jemaat di Kolose. Mereka punya iman adalah sangatlah sempurna. Sebab di sini kata apa? Dan Asuci memberi kita tahu. Paulus ataupun mengajar sesuatu yang sempurna. Dia kata berucap syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dan lalu dia kata apa? Bersyukur kepada Allah apa? Dan seterusnya dia kata apa? Pentebusan Kristus adalah asas dan fokus iman kita. Sebab sini memberitahu kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan juga kita lihat seterusnya dia mau menyentuh tentang Roh Kudus. Kehadiran Nabi Muhammad Kudus memungkinkan orang percaya untuk mengelakkan kasih, untuk orang percaya untuk hidup dengan kasih yang sejati. Jadi semuanya untuk kemuliaan Allah Bapa. Hasil iman dan kasih menunjuk kepada kemuliaan Allah. Kawan-kawan, seterusnya saya mau beritahu itu ada hubungan dengan Tuhan Tridunggal. Jadi yang kelima ialah inspirasi dari latar belakang gereja Kolose. Dan saya banyak berbicara tentang perkara ini dalam khotbah sebelum ini. Saya kata dalam budaya agama yang berbagai di Kolose itu membuat jemaat Kolose beradar iman dan kasih menjadi sangat penting. Mereka dibesarkan daripada ajaran sesat. Mereka ada yang orang yang sembah malaikat. Mereka ada yang kata saya masih perlu ikut ada orang Yahudi. Saya perlu lihat selain daripada Yesus masih ada Tuhan yang lain. Saya mau sembah Yesus salah satu saja. Tapi di sini mereka percaya Yesus adalah benar. Mereka jauh daripada ajaran yang sesat. Walaupun ada ketenangan, tetapi mereka tetap pegang betul-betul dalam Injil Yesus Kristus. Menjadi saksi hasil Injil yang sesat. Kayak hidup iman dan kasih menjadikan hidup orang percaya sebagai kesaksian yang kuat tentang Injil. Untuk kita juga hidup dalam budaya yang berbagai dan sekular. Banyak orang dia kata, money is the king. Ini sangat mempentingkan sekular. Kita bukan ini macam, tapi kita hidup dalam budaya ini. Pada masa ini, adakah kita juga memegang kebenaran Injil dengan iman? Adakah kita menjadi terang dan keangkaran bagi dunia melalui kasih? Kita perlu menjadi jemaat
menjadikan jemaat Kolose sebagai ledang teladan, menjadikan contoh untuk keyakinan hasil Injil dalam kehidupan kita. Maka iman dan kasih adalah ciri yang tidak terpisah dalam kehidupan orang Kristen. Iman itu berakar dalam Kristus, dengan berhubungan baik dengan Kristus Yesus, dan kasih itu diperhatikan di tengah komiti orang yang percaya. Gabung ini bukan saja menjadi kesaksian kehidupan rohani individu, dan menjadi satu manifestasi hasil Injil yang penting. Kawan-kawan, di Anban tahun baru, mari kita berakar dalam Kristus dengan iman. Lebih aktif melayani gereja dan masyarakat dengan kasih, agar hidup kita menjadi perintah Injil dan menghasilkan lebih banyak buah rohani untuk kerajaan Tuhan. Kawan-kawan, ini adalah satu perkara. Dan seterusnya saya mau membawa kita lihat ayat suci yang ke-5, di mana kita sama-sama mau lihat apakah sebenarnya jemaat Kristen di Kolose. Mari kita baca ayat 5. Ayat 5. Mari kita baca bersama ya. Apabila berita baik, perkabaran yang benar itu disampaikan kepada kamu dahulu, kamu mendengar tentang harapan yang diberikan oleh berita itu. Kerana kamu berharap akan apa yang disediakan oleh Allah untuk semua di surga. Kamu percaya kepada Kristus dan mengasihi umat Allah. Kawan-kawan di sini seperti yang saya kata, mereka ada hubungan dengan Yesus. Sebab apa yang mereka punya harap, apakah ciri-ciri harapan mereka adalah bersumber dari atas. Paulus dalam bab 1 ayat 5 menekankan bahawa dasar iman dan kasih adalah pengharapan yang disediakan di surga. Pengharapan ini bukanlah harapan yang biasa duniawi kebenaran, melainkan janji yang pasti dan inti iman orang Kristen. Itu berasal daripada kebenaran Injil dan berkaitan dengan petebusan Kristus. Paulus menekankan bahwa pengharapan ini disediakan di surga sebagai warisan yang kekal bagi orang yang percaya. Kamu ada warisan? Ada warisan untuk anak-anak? Saya bukan orang kaya, tapi saya beli sedikit insurance untuk anak saya, supaya apabila mereka sudah habis belajar, mau berkahwin, ada sedikit-sedikit uang untuk mereka. Betul? Ini warisan. Saya mau wariskan dia apabila saya masih hidup. Betul? Nanti saya memang mati sudah, bini saya mau mati, pun ada insurans, kasih sedikit warisan. Betul? Supaya mereka ada sedikit bantuan daripada ibu bapa. Kalau dahulu kita ibu bapa tidak buat ini macam, kita buat untuk anak-anak kita. Supaya mereka dapat sesuatu. Betul? Dan kita pun buat warisan untuk mereka. Panggil mereka simpang wang. Nanti satu hari boleh ada warisan. Ada wang. Oh, Korean yang tahun baru yang ada wang-wang simpan. Oh, berapa ribu kamu punya anak ada sudah? Ada puluhan ribu anak kamu sudah ada? Ada buat warisan untuk mereka kak? Ada buat? Ada simpan untuk mereka? Ataupun gawai apa? Ataupun tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan kasih mereka wang dan panggil mereka simpan sikit. Ada? Kawan-kawan saya cakap ini ada untuk apa? Sebab kita ada harapan. Setiap orang ada harapan. Dalam konteks Alkitabiah, Tuhan sebenarnya mau kasih kita warisan. Dalam buku kita Efesus, Tuhan sudah beri kita warisan apa? Kita Logos. Adalah sesuatu yang Tuhan beri kepada kita. Itu adalah warisan surgawi yang dikurniai. Macam orang Ibrani lah. Mereka akan masih hidup akan memberi sebahagian kepada anak. Apabila meninggal dunia, lagi kasih semualah kepada anak. Apabila kita masih di dunia, Tuhan sudah kasih kita Roh Kudus. Apabila kita balik kepada surga, Tuhan kasih lagi lebih banyak kepada kita. Itu adalah warisan. Jadi kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus, kita ada harapan. Macam anak-anak saya, kalau dia punya kakak, lebih banyak dia punya uang. Masih boleh tahan. Kalau adik dia lebih daripada dia akan tanya papa saya, anak saya, adik saya umur dua umur lebih kecil. Mengapa adik lebih banyak, saya lebih kecil sikit? Mereka kira penting.
Nanti saya kata, selepas tahun Cina saya ejak sekat tok ah. Kamu umur bisa katalah kakak kalau bisa kata dia ada 3 ringgit, oke lah. Abang kasih dah 2 ringgit, adik kasih dah 1 ringgit. Sebab umur 10, 8, 6 mah. Biar hati mereka seimbang. Ada harapan. Oke, ada harapan. Hah? Satu hari saya habis belajar sudah kalau universiti harap dapat beasiswa lah. Nanti selepas beasiswa harap mereka belajar bersungguh-sungguh. Nanti selepas belajar nanti mau mulai kerja, mau beli kereta, rumah, nanti mau kawin, sikit uang simpang untuk dia. Sekarang bukan lelaki perlu simpang uang, perempuan pun perlu simpang uang sama-sama dengan lelaki untuk mendirikan rumah. Betul? Memerlukan warisan. Warisan itu kita bersedia. Yesus putus lebih bagus. Tuhan Bapa Allah lebih bagus. Dia sudah menyediakan warisan untuk kita. Apabila kita percaya Yesus, terus kita kasih kisah Roh Kudus. Dan kawan-kawan, jemaat Kolose ini mereka ada harapan. Harapan itu berdasar dengan apa? Itu berasal dari kebenaran Injil berkaitan dengan pentebusan dosa yang dijadikan oleh Kristus Yesus di atas mana? Kali. Itulah asas. Kawan-kawan, di sinilah mereka ada harapan. Tidak lagi saya pergi ke neraka. Saya pergi ke surga. Dan cirinya adalah kekal. Bukan seketika. Kalau kita wariskan uang kepada anak-anak kita, kalau mereka jimat cermat, mereka ada khidmat, mungkin akan kekal sedikit lama. Tapi ini masih saya anggap sementara. Mereka hanya pembekal amanah. Nanti dia mereka kasih kepada cucu. Cucu lagi kasih pada cucu. Betul? Kawan-kawan, tetapi sesuatu adalah untuk kamu kekal, adalah kehidupan kekal. Tidak seperti kekayaan duniawi, pencapaian sementara, pengharapan sukawi, melampaui pandas waktu dan penuh dengan kepastian. Pengharapan ini bukan saja mengarah ke masa depan, tapi juga memberi kekuatan rohani kepada orang percaya pada masa kini untuk bertahan dalam ujian iman. Jadi kawan-kawan, apa yang boleh membantu kita bertahan lama dalam ujian? Hasilnya kita ada pelbagai cabaran. Itu dalam Kristus Yesus. Adalah kita tahu satu hari kita akan pergi ke surga yang baru